Oke, ini Pak Rizal, Pak Made, Pak Lugede sudah, ini Bulu Gede ya, maaf ya. Mungkin apa itu sebelumnya ini kan apa itu ini loh apa, saya kan mungkin namanya yang tertera di situ kan Pak Swasono ya. Mungkin sudah diberitahu jadwalnya oleh Bu Aziza bahwa saya masuk menggunakan akunnya Pak Swasono ya, Pak Riza? Iya, Ibu. Oh, sudah. Tadi udah dikonfirmasi sama Bu Aziza. Oke. Ya, seharusnya kita kan mulai kan dari kemarin ya. Kita mulai tanggal 4, 5, 6, 7, ada 4 hari gitu ya. Mungkin semuanya sudah hadir apa belum ini, Pak Rizal? Oh, belum semuanya kayaknya, Bu. Oh, belum semuanya, sambil nanti ditunggu aja. Iya. Ya. Ada berapa satu kelas ini? 31. 31 ya. Saya lihat namanya banyak yang dari Bali ya. Nggih. Saya aja yang bukan, Bu. Oh, Pak Rizal dari mana? Saya dari Klaten, Bu. Oh, Klaten. Nggih. Oke. Saya lihat pesertanya ada Bu Nilu, Pak Nyoman, Pak oh ini apa kira? Iya, selamat siang. Oke, jadi kalau sudah diberitahu ya sudah, jadi biar nggak aneh, itu tulisannya Pak Swasono kok yang suaranya cewek gitu ya. Oke, Bapak Ibu di sini ya apa? SMP ya? SMP atau SMA? SMP ya? Dari SMP SMA, Bu. Campuran. Campuran ya. Nggih. Campuran. Yang SMP ada berapa? SMA ada berapa ini yang guru matematikanya? Dari 31? Enggak tahu. Kalau itu belum dicacah itu berapa? Belum dicacah. Nggih. Oke lah. Oke, kita lihat ada berapa, sudah total semua masuk atau belum? Masih 25 ya. 25 dengan saya, berarti harusnya 32 total ya. Oke, Bapak Ibu di sini kan semuanya sudah masuk ke modul 4 ya. Jadi kan sudah menjalani 3 modul yang telah berlalu. Mungkin hari ini mungkin kita masih belum forum secara lama membahas soal ya, mungkin nanti kalau misalnya ada sesuatu bisa kita bicarakan lagi, tapi mungkin hari ini mungkin masih pengantar saya ingin tahu juga dari masing-masing lah, masa ini mendampingi atau mengajar di PPG-nya nggak tahu ini yang mana ininya apa itu Bapak Ibu biar kita bisa kontak langsung biar tahu masing-masing, entah lewat suara atau mungkin nanti juga ini moga-moga sinyalnya juga bagus ya. Pengalaman yang kemarin Big Brother itu kadang kalau terlalu banyak kita menggunakan kamera itu akan itu biasanya sinyalnya akan tidak stabil, kadang kita moga tidak, ini kan jaringan dari pusat. Oke. Ya tahu dulu, tidak masing-masing saya pengen tahu sebentar aja ini ya. Tapi kalau moga-moga nggak nggak lemot ininya. Ini hari Sabtu, berarti kan posisi di rumah semua ya? Nggih, Bu. Di rumah, Bu. Oh iya. Di rumah. Ini semua daring ya? Semua daring. Jadi Bapak Ibu ini kan PPG, kalau mungkin yang setahun-tahun sebelumnya, mulai berapa tahun yang lalu kan masih belum ada COVID kan, kita bukan daring ya, tapi kita sekarang kan daring. Terus ini mungkin karena sebentar ya, sebentar. Maaf ini ada
ya ada gangguan sebentar ya. Jadi saya ingin menjelaskan dulu ya bahwa kita nanti kan ada ketentuan kita dari setiap sesi kan harus apa itu harus dilalui ya. Selain di materi masing-masing penyelesaian soal, kemudian ada forum, ada chat, kemudian ada web meeting. Jadi mungkin hari ini mungkin masih pengantar saja dulu. Jadi mungkin saya sekaligus janjian juga ya. Jadi kalau saudara, Bapak Ibu semua yang ada di sini nanti, kita kan terakhirnya hari Senin. Kira-kira nanti kita mau web meetingnya hari Seninnya atau Minggu biasa, mungkin besok ya. Karena ada yang terakhir itu mungkin untuk membahas, mungkin ada materi-materi yang perlu kita selesaikan dan lain sebagainya. Bagaimana mungkin Pak Rizal atau mungkin yang mewakili yang lain? Mungkin sekalian Senin saja, Bu. Jadi sekalian web meeting, habis itu terakhir. Oh ya. Jadi kalau Senin, kalau Senin pagi mungkin saya belum bisa ya. Kalau misalkan Senin mungkin janjinya nanti bisa Senin siang gitu ya. Bisa ya. Saya pagi kan ada kegiatan di LP2M mungkin sampai jam 12-an. Saya mungkin bisa. Itu terlalu mepet apa enggak dengan apa itu mungkin penyelesaian tes sumatif dan lain sebagainya karena hari terakhir di kombinatorik dan statistika. Jadi kalau ada pendapat Ibu, bagaimana kalau besok? Karena kalau memang hari Senin itu sebenarnya akan mepet sekali dengan tugas akhirnya kami. Oh gitu, oke, mau minggu ya. Oh. Yang lain bagaimana? Iya, saya ngikut aja, Bu. Oh ikut, oke. Minggu ya, berarti minggu kira-kira jam berapa ya? Kira-kira. Jam 9. Iya, Ibu. Jam 9 pagi ya? Pagi atau siang? Izin Ibu. Ya. Melihat gininya waktunya Ibu saja. Oh gitu. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau tadi saya memberikan alternatif Senin itu Senin pagi saya kan nggak bisa, saya ada forum dengan Bapeda Pemkot itu, jadi mungkin bisanya siang. Jadi kita minggu saja ya. Minggu kan kalau nggak terlalu kalau jam 9 atau kita nggak siang dikit bisa ya? Mungkin jam 10-an gitu. Bagaimana? Nanti saya sampaikan ke Bu Aziza kapan ininya untuk membuka web meetingnya. 10 WIB ya Bu? Iya, kalau 10 WIB berarti di Bapak nanti jam, mungkin yang Bali yang Vita jam 11 ya. Besok bisa sih. Yang lain bagaimana? Jam Minggu. Ya. Iya, jam 10 WIB. Ya bisa. Terima kasih. Oh iya, berarti jam 10 WIB ya. Yang lain bisa ya. Jadi kalau kita ketemu semua ngomong bisa gini kan bisa enak. Jadi biar Oke, ya berarti besok kita untuk forumnya jam 10 WIB ya. Berarti kalau mungkin yang Wita nanti jam 11 Wita. Oke. Nah, terkait untuk forum mungkin Bapak Ibu tadi saya sempat sudah melihat beberapa yang di forum yang sudah di-share ya, ada beberapa yang sudah menampilkan mungkin hasil pekerjaan dan lain sebagainya terkait KB itu kan. Kalau tidak salah di situ kan ada 4 kegiatan belajar ya. Ada 4 kegiatan belajar, ada KB1, KB2, KB3 sama KB4. Kalau nggak salah yang 3 itu lebih banyak nanti kita ke bidang studi kan ya, yang keempat mungkin terkait dengan pembelajaran juga. Nah, kalau mungkin kemarin saya sempat tanya bahwa Bapak Ibu semua di sini kan terkelompok menjadi 6 ya? 6 kelompok ya? Ya, 6. Mungkin
dari 6 kelompok tadi, kan kalau 4 mungkin kita pilih 3 materi, kalau 4 nanti memang kita membutuhkan untuk diskusi ya dipersilahkan, atau untuk membahas materi-materi sebelumnya juga boleh, tapi mungkin dari 6 tadi bisa mungkin sistemnya bisa dibagi kelompok saja, atau mungkin yang sudah, kalau saya lihat kan tadi yang di-share beberapa hasil jawaban dari Bapak Ibu, ada Bu Nino, Pak siapa tadi, cukup banyak dia. Nah itu tadi ada yang mengerjakan yang KB1, ada yang mengerjakan KB2 gitu. Sudah dibagi memang atau bagaimana? Atau memang mungkin masih sempatnya mengerjakan yang itu gitu? Ya belum Ibu sempatnya ngerjain KB1, ada yang KB2 gitu, belum ada di pembagian sih Bu. Oh, oke. Jadi untuk mungkin bagaimana ya enaknya? Atau itu aja ya, mungkin dibagi saja berdasarkan itu mungkin kelompok 1 sama 2 ngerjakan KB1, kelompok 3 sama 4 ngerjakan KB2. Nanti paling tidak yang kita nanti modelnya forum diskusinya kita bisa menampilkan masing-masing dari penyelesaian soal itu. Tapi mungkin yang bermasalah yang perlu kita bahas gitu ya. Boleh juga dari materi yang sebelumnya, mungkin kan ada masuk ada kegiatan belajar itu kan yang sebelumnya kan ada bahasa berapa ya, tiap masing-masing sub itu kan ada soal-soal yang dikerjakan kan ya. Oke, jadi masing-masing sub atau mungkin saya tampilkan ini ya sama ya. Ini moderatornya siapa? Pak Anu ya? Pak Saya Bu. Oh Pak Rizal ya. Iya. Yang ini Bapak Ibu bisa melihat ini ya, kayak semacam di forum itu bisa melihat semua teman-temannya yang mempost dari hasil gitu ada ya, bisa terlihat ya kan. Bapak Ibu diminta untuk mengomentari dan lain sebagainya di forum kan ya. Iya bisa Ibu. Oh iya. Bisa ditanggapi juga. Oh iya, saya rasa modul keempat kan bukan modul yang pertama. Mungkin kalau modul pertama kan masih mungkin perlu penyesuaian, perlu supaya familiar dengan LMS ini. Tapi kalau sudah modul 4 kan saya rasa sudah terbiasa gitu ya. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi besok insya Allah kita akan ketemu nanti pukul 10 WIB ya. Kita web meeting kembali. Kita bahas nanti mungkin di forum itu mungkin materi yang perlu kita selesaikan. Atau selama membahas ini yang Bapak Ibu kerjakan ada permasalahan apa tidak? Silakan. Ya. Terus mungkin saran juga ya ketika mempost hasil jawabannya saya harapkan ada identitas ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika saya membuka itu, oh ini punya Bu Nilu misalkan, ini punya Pak Rizal, nah itu ini ketika saya bareng buka, ini yang mana tadi kerjakan harus melihat kembali gitu ya. Jadi kalau di lembar jawaban itu ada identitas akan memudahkan kita untuk melihatnya gitu ya. Karena kalau saya di sini kan melihatnya kan semuanya masing-masing yang Bapak Ibu post itu kan nanti akan kita lihat gitu lah, akan melihat. Oke, bagaimana? Mungkin dari materi kan kita ada kombinatorik sama statistika. Kombinatorik nanti ada aturan pencacahan, ada permutasi, ada kombinasi. Kemudian di statistika nanti ada kita bicara tentang peluang, ada distribusi dan lain sebagainya. Kira-kira yang susah di bagian mana? Atau gampang semua sudah menguasai ya? Pak Made, Pak Imade Yoga. Ini Bu, sebenarnya kalau saya pribadi ketika pretest untuk masuk ke PG, kendala saya memang di kombinatorik. Apa namanya, kayak di forum diskusi, dari 10 soal di KB1 itu saya ada 2 yang keliru dan itu sudah dibenarin sama teman-teman. Ya, logika gini saya belum. Betul. Ya betul. Logikanya main dulu gitu ya.
Ya, betul. Di kombinatorik itu memang materi yang susah-susah gampang ya. Jadi kadang kita memang harus main secara rasional ini sebenarnya maunya kemana, berpikir secara logika. Nah itu memang betul. Jadi mungkin mungkin pertanyaan dengan diganti ke satu kata atau mungkin ditambahin satu kata itu mungkin nanti hasil nilai peluangnya akan berbeda dengan yang sebelumnya. Nah itu jadi memang itu ya. Sama yang ini tuh di formatur sempat nemu saya. Yang contohnya kayak misalkan posisi awal kita posisi di koordinat 0,0 terus akan bergerak ke koordinat misalkan 6,4 dan tidak boleh melewati koordinat 2,3. Itu bingung saya untuk membuat penyelesaiannya. Bingung saya. Ya mungkin salah satu cara untuk menyelesaikan itu kita memang bisa menggambarkan ya, yang bisa dikira-kira banyak cara ya, artinya kalau yang diketahui soal itu apa, dipahami dulu, kemudian mungkin bisa dibentuk penggambaran atau mungkin bentuk dalam pemisahan diagram pohon, kayak kita menyadari kira-kira bagaimana ini kalau arahnya ke sini dan seterusnya. Itu sekarang kemungkinan ini dicoba. Nah itu mungkin trik-trik yang bisa dipakai. Tapi yang sebenarnya itu tadi memang permasalahan di kombinatorik yang di permutasi, kombinasi atau pecahan, kapan kita menggunakan kombinasi, kapan kita menggunakan permutasi, kapan kita menggunakan aturan pencacahan. Misalkan di permutasi pun juga itu belum tentu kita menggunakannya permutasi, itu kan ada macam-macam kan ya, ada yang siklis, ada yang tertentu dan seterusnya. Nah itu memang ciri khasnya penentu itu kadang nampak di soal, kadang tidak. Ya kita mungkin memang akhirnya bicaranya tadi main logika. Logikanya bagaimana kalau misalkan dari titik 0,0 ke sini dan seterusnya. Ya memang itu juga butuh butuh banyak latihan memang untuk mencermati bahwa ini cenderung kemana. Seperti permutasi sama kombinasi. Permutasi sama kombinasi mungkin secara definisi yang membedakan adalah satunya ada urutan sama satunya tidak ada urutan ya. Tapi ketika di soal apakah selalu menyebutkan bahwa ini dengan urutan, ini tidak urutan, tidak seperti itu. Biasanya soal-soal yang muncul, ya ini mengarahnya bagaimana, apakah ini dengan urutan atau tidak. Ya memang Bapak Ibu harus mencermati lagi soal tadi, dia cenderung dia menuju yang mana. Jadi penciri dari masing-masing di kombinatorik itu ya kalau secara definisi mungkin sepertinya jelas, tapi ketika di soal, nah itu lagi, itu memang butuh pemikiran yang lebih. Beda dengan yang di statistika, misalkan peluang pun nanti ketika muncul sebagai NA-nya atau jumlah dari kejadiannya tadi, dia menunjukkan arahnya menuju ke kombinasi, bisa permutasi, kan arahnya nanti ke sana juga. Kalau di peluang kan berarti kan kita mencari NA per NS, berarti harus mencari NS-nya. Nah NA-nya tadi kan bisa merupakan dia kombinasi, permutasi dan seterusnya. Nah itu memang Bapak Ibu dikenalkan dulu di kombinatoriknya dulu, mungkin lebih banyak cara yang muncul kalau kejadiannya seperti ini. Dan nanti di statistikanya, di peluangnya nanti tinggal mengkaitkan nanti dengan NS-nya. NS-nya bagaimana atau jumlah ruang sampelnya seperti apa. Nah mungkin di peluang juga Bapak Ibu mungkin kan dulu juga S1-nya pasti matematik ya? Ya. Ngira matematika kan sudah belajar tentang statistika, ya dari statistika matematika dan seterusnya kan juga pernah membahas tentang distribusi atau sebaran. Nah itu juga sebenarnya malah mempermudah mengkarakteristikkan ini sebenarnya masuk yang mana, yang diskrit mungkin ada binomial, ada Poisson, ada hipergeometrik, ada binomial negatif, ada geometrik. Nah, apakah tidak bisa diselesaikan secara manual melihat pola masing-masing seperti tadi saya melihat di soal nomor berapa tadi yang kalau saya lupa. Itu kan ada Bapak Ibu mencari dulu langkah pertama cari yang ini, langkah kedua cari yang ini dan seterusnya. Sebenarnya mungkin itu bisa diperumum menjadi bentuk distribusi tertentu. Nah itu akan mungkin memudahkan. Jadi memudahkan memahami ini arahnya sebenarnya mau kemana gitu. Nah mungkin itu wawasan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipelajari itu materi banyak. Gitu? Oke, Pak Imade, mungkin ada sharing dengan yang lain selain Pak Imade?
Ini saya dari Bali ada berapa ya? Ada yang biasanya yang cirinya nama kan ada Niputu, Bu Igusti gitu ya, Bulu Gede, Ikomang gitu. Bapak Ikomang ini ya. Bagian besar dari Bali. Oh iya, dari Bali ya. Bali bagaimana ini kalau ada COVID ini masih ramai atau sudah sepi? Pariwisatanya masih sudah menggeliat lagi atau bagaimana? Pariwisata sih masih sepi, masih lokal dulu. Oh iya. Nggak ditutup kan ya tapi bandaranya ya? Kurang tahu saya Bu. Saya nggak berani keluar ya Bu. Iya, semua berubah total ini adanya COVID ini. Oke, baik, masih ada Bapak Ibu? Ya, semoga kita selalu sehat ini, yang penting sehat sekarang itu ya. Bu, mau bertanya untuk web meeting besok maksudnya Bu. Oh iya, silakan Pak. Berarti kita nanti mempresentasikan hasil diskusi kita masing-masing berarti ya? Iya. Atau gimana? Jawaban soalnya itu berarti. Oke, kita mungkin kan dari forum itu sudah cukup banyak soal, paling tidak bagaimana nanti hasilnya Bapak Ibu kita share saja, kita diskusikan gitu aja ya. Atau mungkin membutuhkan tambahan soal lagi? Tidak Bu, terima kasih. Ya, setelah ada stok saya soal saya banyak kok. Terima kasih Bu. Harusnya timbun turun Ibu. Oh, takut imunnya menurun. Oke. Ya, jadi itu aja kita mungkin bahas memang yang kita bahaskan tentang kombinatori dan statistika. Jadi ya kita bahas yang permasalahan itu saja. Ya, yang di situ. Kalau yang bagian kegiatan belajar 4, saya rasa itu kan suruh kalau nggak salah kan ada diminta Bapak Ibu. Sudah ini ya. Yang 4 itu kan terkait lebih banyak, bagaimana permasalahan itu cocok untuk pembelajaran pada KD apa dan seterusnya. Ini kan sebagai Bapak Ibu guru semuanya pasti kan pernah ini kan ya, harusnya terkait KD dan seterusnya ini kan ya memang tugas Bapak Ibu semua kan ya. Jadi bagaimana membuat contoh konseptual yang dalam materi kombinasi, kemudian bagaimana ini membuat tugas proyek dalam pembelajaran project based learning, rubrik penilaiannya seperti apa, kemudian bagaimana misalkan ini yang menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, modus, barang data. Ada kayak materi seperti ini yang terkait tentang pemberian distribusi, ada min, median, modus ini. Mungkin lebih banyak memang perhitungan ya, tapi saya harapkan ketika mengajarkan tentang pemberian distribusi ini tidak hanya sekedar siswa bisa menghitung, tapi paling tidak, ini kira-kira cocok apa enggak sih ya, bisa diarahkan ke sana. Ya mungkin levelnya kalau sampai menganalisis itu, sebenarnya nanti ketika di mahasiswa kan, Bapak Ibu semua dulu waktu jadi mahasiswa, nanti belajar tentang itu kan ya, kapan tepat menggunakan median, kapan tepat menggunakan modus. Ya, mungkin sekarang selain perhitungan bisa diarahkan secara konsep ke sana. Terutama yang SMA mungkin ya, kalau yang SMP mungkin banyak memang hanya sekedar menghitung ya. Itu di KB 4, silahkan nanti bisa dicoba di situ. Kemudian, ini Bapak Ibu rata-rata sudah berapa lama mengajar ya? Ada yang sudah mungkin puluhan tahun, enggak kan ya? Baru 5 tahun Bu. 5 tahun ya. Berarti mungkin kira-kira lulusan mungkin S1-nya, mungkin kuliah S1 terakhir dulu belum terlalu lama ya? 2016, 17. Oh, rata-rata ya, berapa? 2007. Oh, ada yang 2007, 8 ada. 2007, 2000. Paling lama 2000 berapa? 7? 2007 selesainya berarti mungkin 2011 kan ya? Oke, 2011. 2011 yang masih baru. Daripada saya kan ya. Oke. Ini yang ngomong kebanyakan Pak Iman sama Pak Rizal ya. Yang lainnya mana ya? Tadi berdiri cepat ngomong apa enggak ya? Oke, Bapak Ibu
Nanti oh ini 2010, Buni Putu 2010, Bulu Mary 2012. 8 tahun, oke. Ya semoga nanti saya harapkan mungkin ini bisa apa? Saya harap saya cukup terus mendoakan Bapak Ibu semua bisa lulus semua. Nanti bisa ini kok apa? Sertifikasinya bisa segera didapatkan gitu ya. Amin, amin Bu. Terima kasih banyak Ibu. Mohon bimbingan dan arahannya. Oke, memang apa ya? Di materi memang ini bertahap tiap masing-masing. Kalau pengalaman yang dulu di kampus itu Bapak Ibu yang mengikuti PPG ini Jajab ataupun Rajab itu full dari pagi sampai sore kan itu waktunya berapa lama itu sekarang dimampatkan berapa lama ini sampai 3 bulan ya bersama ya materi ya sama tapi mandiri kan Bapak Ibu sudah ada panduannya yang harus diikuti masing-masing. Jadi silakan Bapak Ibu harus ikuti itu semua, harus diselesaikan masing-masing bagian. Apanya diikuti aja dari LMS itu kan sudah. Dan baik begitu. Terus apa ini? Oh ini 14, 12. Apanya yang 12 ya? Angkatan 2012. 11 dari oh ya. Oke kalau misalkan kata-kata di sini minimal ya dari 5 tahun ya sudah lama ngajar ya. Sudah lumayan lama, pengalamannya pasti banyak juga ini. Jika hari Minggu untuk jamnya kami tetap punya. Oh iya oke. Selamat siang. Terkendala jaringan. Oke ini buku Surah Khotimah ini dari mana? Ini Ibu, ya. Saya di asalnya di Jawa dan pulang di Bali. Oh, ini posisi di Bali berarti ya, fokus nol. Ini di Bali. Oh iya, oke. Ya diikuti saja lah Bu ya. Jadi kalau masalah untuk yang web meeting nanti sinyal ya kita bisa mungkin lewat chat. Jadi untuk untuk masalah jaringan biasanya di ini aja apa? Permasalahan di inilah apa? Kamera, kadang kamera itu juga menyita kuota lemot tidaknya semakin banyak mungkin yang dibuka. Jadi mungkin kan bisa diatur oleh Pak Rizal selaku operator, mana yang bagian mempresentasikan, mana yang dan terus ya jadi harus ini semua ya. Ya nggak masalah Bu, nanti kita selesaikan bagaimana baiknya lah ya semuanya bisa mengikuti gitu ya. Ya, ada lagi di komen ada nggak ya pertanyaan lagi? Kita mohon bertanya Bu. Oh iya. Untuk chattingnya gimana Bu? Kan karena di itu kan ada bagian chattingnya juga. Oh iya betul. Betul. Ya, chatting juga terus kita masuk jadi chatting sama web meeting ini salah satu bentuk sinkronus ya Bapak ya. Jadi kalau forum itu kan asinkronus ya, jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya sewaktu-waktu, jadi nggak sewaktu-waktu misalkan memberikan komen dan lain sebagainya penting ada di chat. Jadi silahkan mungkin sewaktu-waktu mungkin saya akan ya nanti kalau Bapak Ibu pas buka bisa dicek di chat ya. Kayak tadi mungkin saya ngepost nanti jam 1 kita web meeting ya gitu. Mungkin di situ kita juga bisa membahas materi. Ya. Jadi boleh kalau misalkan ada pertanyaan dan sebagainya bisa melalui chatting itu juga diperbolehkan. Tapi coba saya tanyakan dulu kalau chatting itu harus melalui admin apa enggak, lewat Mbak Ziza apa enggak, atau langsung seperti forum. Kalau forum kan Bapak Ibu asalkan menuliskan di situ, mengisi itu kan dia akan terekam gitu ya. Kalau chatting apakah perlu merekam apa enggak? Pengalaman yang sebelumnya bagaimana? Kalau chatting sama seperti web meeting ini Bu kayak Bu harus berkumpul semuanya di satu waktu gitu Bu. Oh iya berarti sinkronus seperti web meeting ya. Berarti perlu kesepakatan ya. Terus kapan? Ibu. Soalnya nggak ada pemberitahuan gitu. Kayak bahasa kan kalau Ibu misalkan ada yang ngechat kan ada pemberitahuan. Tapi kalau ini ada yang ngechat tidak ada pemberitahuan sama sekali. Jadi kita harus standby di situ. Kalau nggak tenggelam nanti. Oke. Terus kalau yang telat itu tidak tahu apa isi chatting yang sebelumnya kalau di laptop saya begitu sih.
Oh, namanya seperti itu ya. Berarti persis seperti web meeting ya. Atau gini, saya sarankan gini, untuk Bapak Ibu nanti ujian akhir yang bagian materi kombinatorik sama statistika itu syarat yang harus terpenuhi adalah semuanya harus muncul ya. Mulai chat sama web meeting harus ada kan ya. Iya. Iya Ibu. Harus ada. Oke. Berarti bagaimana? Kalau misalkan Senin memang mohon maaf saya bisanya mungkin siang atau salah satu ditaruh di Senin gitu. Ini kan kita sudah di forum ini sudah beberapa ya mungkin paling tidak ada lah untuk chat itu juga ada terekam gitu. Kita janjiannya kira-kira kapan? Atau mungkin besok itu yang kita chat atau mungkin yang Senin itu yang web meeting kita sebentar 1 jam mungkin. Mungkin siang-siang jam 12-an terlalu mepet apa enggak atau bagaimana atau sisakan chatnya besok atau ya bisa gitu Bu, atau nanti pas diskusi disampaikan aja yang bagian-bagian yang sulit atau yang nggak penting gitu terus nanti dilanjutkan chat sebentar gitu. Oke, boleh. Sebentar aja dari diskusinya gitu. Oke. Oh ya, maaf ya. Iya. Oke, berarti itu ya. Berarti besok yang jam 10 kita bikin bulatan apa yang chat? Forum dulu, meeting dulu ya. Meeting dulu nanti selanjutnya chat gitu. Sorenya gitu apa gimana? Ikut jamnya kosongnya Ibu aja jam berapa kita nanti menyesuaikan aja Bu. Oke, berarti yang pasti besok adalah web meetingnya aja ya, mungkin jam 10 dulu ya. Gitu? Iya, siap Ibu. Oke. Iya Ibu. Oh ya, oke berarti besok jam 10 kita web meeting dulu. Paling 1 jam atau 1 jam setengah paling sudah cukup itu ya. Nanti atau habis itu kita mungkin janjian untuk yang chat gitu ya. Mungkin ada beberapa materi. Sebenarnya saya salah satu itu nanti di terakhir untuk refleksi itu lebih apa? Lebih enak satu untuk mungkin salah satu dari web meeting atau chat itu untuk refleksi kegiatan gitu. Nah ya gitu sebenarnya. Kalau di minggu kira-kira tagihan Bapak Ibu semua sudah selesai apa belum ya? Kayaknya masih dalam proses Bu. Iya, makanya. Ya, oke. Ya udah. Gitu ya. Berarti besok kita jam 10 web aja dulu ya. Kalau misalkan belum selesai ya sudah nanti chatnya menyesuaikan aja atau mungkin sorenya atau apa nanti kan bisa ya nggak harus gitu. Yang penting ada dulu gitu ya syarat buat Bapak Ibu untuk mengikuti ujian akhirnya terpenuhi. Itu ya. Oke, mungkin seperti itu Pak Rizal, Bapak Ibu yang lain pertemuan kita di meeting kali ini mungkin saya akhiri dulu. Saya tetap semangat jaga kesehatan. Diselesaikan materinya, kita ketemu lagi besok ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Oh ya, oke, saya akhiri dulu. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu, semoga sehat selalu. Ya. You are now muted.